Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom, masih di awal tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Kalau di sepanjang tahun 2022, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan. Saya percaya di tahun ini, Tuhan Yesus Tuhan yang sama, yang menolong, yang menguatkan, yang menyertai setiap kita untuk melewati tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami bawa kepadamu sore hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami datang, kami bawa pengharapan. Kami bawa sukacita yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru. Karena di dalam-Mu Tuhan Yesus ada sumber pengharapan, sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Engkau indah, Engkau mulia, Engkau agung Yesus.
Sama-sama katakan, sambutlah Yesus. Mari tinggikan, tinggikan Yesus. beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sambutlah, sambutlah. Kami sambut Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami berikan hormat Tuhan. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah, tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja,
siap memuji-muji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saya mau lihat lambaian tangannya. Tinggi-tinggi lambaian tangannya. Kita mau katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik, amin. Sangat baik bahkan teramat baik. Yang percaya katakan amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya. Engkau baik Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungnya, mari puji dia. Amin. Musikan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, mari bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, mari puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya Kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, yes Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, anugerahnya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hey. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa lalu serahkan untuk rencanamu. Kau Raja atasku, hanya Kau yang hanya layak
Kau yang layak, layak ditinggikan. Mari bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Raja mulia Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Mari bersama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah Tuhan selamanya. Yesus, Kaulah. Mari katakan, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Yes. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau katakan Tuhan, Kau mampu menjawab Tuhan setiap doa kami. Setiap harapan kami lebih dari apa yang kami pikirkan, kami bayangkan, bahkan kami doakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dari awal katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
di waktu yang tepat. Bukan melihat dia Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. bukan melihat dia Jadikan semua. Waktu dibilang setiap tahun jemaat yang belum pernah gereja, mereka tanya itu pengurapan apa? Pengurapan itu, urapan itu sendiri artinya kekuatan ilahi yang diberikan kepada orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya ulangi lagi apa yang disebut dengan urapan. Urapan adalah kekuatan ilahi yang diberikan kepada orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena saya katakan masing-masing saudara dan saya punya destiny, ya, punya panggilan. Panggilan saya tidak sama dengan panggilan saudara. Panggilan papa tidak sama dengan panggilan mama, tapi masing-masing Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara. Maka setiap tahun gereja Betani mengadakan ibadah pengurapan supaya apa? Sepanjang 1 tahun saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian etimologi dari kata Kristus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos yang artinya diurapi. Diurapi itu artinya dituangi. Diurapi itu artinya diolesi kepalanya dengan minyak. Kemudian pengurapan itu sendiri adalah satu fase di mana urapan yang ada dalam diri seorang hamba Tuhan yang ditransferkan kepada orang lain. Jadi pengurapan yang dimiliki seorang hamba Tuhan kemudian itu yang akan ditransferkan kepada saudara. Kemarin saudara beberapa tahun kemarin, baru beberapa bulan, Oktober ketika saya ke Surabaya. Waktu saya ke Surabaya, karena masa pandemi cukup lama saya tidak ke Surabaya. Waktu saya ke Surabaya, saya ketemu dengan sahabat, bisa dibilang sahabat, bisa dibilang anak rohani, saudara. Saya kenal baik dengan ibu ini dan sepanjang kasus 13 tahun itu saya mengikuti kasusnya. Dan saya ada di dalam kasus mereka dan saya pegang kasusnya. Satu kali saudara, dia menikah dengan satu laki-laki. Mereka berjuang dari nol. Sampai mereka mengalami masa yang kejayaan yang luar biasa. Waktu kasus perceraian saudara, istrinya minta suruh saya doakan. Dia punya kekayaan seperti ini, kertas folio itu bolak-balik. Tapi kemudian ketika saya berdoa, Tuhan cuma bilang gini, di dalam kasus perceraian istrinya cuma dapat 1/4. 1/4 Tuhan kasih saya lihat itu kuetar dan istrinya cuma dibagi 1/4. Tapi Tuhan bilang 1/4 yang diberikan kepada istrinya itu akan menjadi berkat untuk istrinya dan dia akan mengalami kemajuan. Kemudian ketika mereka merintis sama-sama, kemudian mereka masuk di dalam masa kejayaan, dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak, dikasih anak dari sosonya. Sosonya bilang, aku udah gak mau punya anak lagi, nanti aku hamil, kamu mau gak anak ini? Kemudian dia bilang, aku mau. Anak itu diurus masih dari bayi, saudara. Waktu diurus sampai besar di usia hampir 5 tahun. Kemudian suaminya terpikat dengan perempuan lain, kemudian mereka divorce. Dia diceraikan sama suaminya. Kemudian istrinya adalah istri yang takut Tuhan. Saya sepanjang 13 tahun saya sama-sama dengan dia untuk berjuang dengan kasusnya. Kemudian suaminya bilang tidak ada 1 sen pun aku akan kasih hartaku untuk kamu. Lebih baik habis hartaku daripada aku kasih kamu. Dia menangis, saya cuma katakan gini, percayalah ada tangan Tuhan. Kemudian kita berdoa, waktu kita berdoa ada keajaiban yang Tuhan beri. Tuhan kasih angka, saya juga gak tahu waktu itu Tuhan kasih angka, dia kasih nomor.
Dia tanya saya, ibu ini apa? Saya nggak tahu ini nomor apa. Tapi catat aja, saya bilang gitu. Dia catat saudara. Tapi itu sebelum lagi mau kasus perceraian. Saya bilang catat aja. Kemudian setelah beberapa tahun, tiba-tiba dia dapat satu pengacara. Satu pengacara ini dikasih oleh seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan ini kasih nomor. Dia katakan saya sangat hafal ini nomor. Ternyata itu nomor seorang pengacara yang akan membela dia. Kemudian kasus demi kasus, terus kemudian perceraian yang membuat dia syok, membuat dia stres. Saudara tahu anak yang dia urus mulai dari bayi itu ditarik sama suaminya. Dan perkaranya itu dimenangkan oleh suaminya. Usia 5 tahun. Dia katakan dia gak bisa terima. Karena anak ini dari bayi dia yang urus. Kemudian ketika kita berdoa, kemudian saya urapi dia. Saya katakan satu kali anak ini akan kembali sama kamu. Dia tanya saya kapan, saya tidak tahu. Tapi satu kali pengurapan ini akan mengembalikan anak. Saudara tahu kemarin, Oktober saya ke Surabaya, saya bertemu dengan dia. Dia katakan, ibu ayo ketemu, saya mau ibu berdoa untuk saya. Kita berdoa, saya cuma tanya, bagaimana anakmu? Kita sudah lost kontak bu, saya sudah tidak tahu dan anak saya sudah tidak mau terima telepon saya. Saya katakan sama dia, saya berdoa untuk dia tentang anaknya. Kemudian seminggu yang lalu dia telepon saya, ibu saya mau cerita. Saudara tahu pengurapan 27 tahun yang lalu terjadi pada hari ini. 27 tahun anak 5 tahun diambil sama papanya. Dan dia tidak lagi bisa dekat dengan anaknya. Tapi pengurapan 27 tahun mengembalikan anaknya kepada mamanya. Dia katakan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tunggu 27 tahun. Jadi saya katakan pengurapan itu enggak akan pernah bisa berubah. Pengurapan itu terus berjalan sampai pengurapan itu digenapi Tuhan. Kita bisa melihat di sini tujuannya apa sih pengurapan? Tujuan dari pengurapan Lukas 4 ayat 18. Dia katakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Ketika saudara diurapi tujuannya apa? Untuk kita menceritakan kabar baik. Menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Kemudian di sini dia katakan bukan cuma itu saja. Kemudian dia katakan ayat yang ke-19. Dia memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dibebaskan tawanan-tawanan saudara. Kemudian dia ngomong sama saya, ibu sekarang saya lagi buka bakery. Saya katakan ayo kita berdoa. Dia buka bakery saudara di Surabaya. Dan bakery-nya termasuk bakery yang premium. Dan saya percaya dia akan diberkati Tuhan. Jadi saya mau bicara sama saudara. Pengurapan hari ini yang diberikan kepada saudara. Saudara jaga dengan baik. Pengurapan yang diberikan pada hari ini. Saudara kerjakan itu dengan baik. Supaya apa? Kita tidak tahu. Apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara gak ngerti. Tapi saya percaya. 27 tahun aja Tuhan bisa jawab. 17 tahun aja Tuhan bisa jawab saudara. Karena saya mau katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia sanggup. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi kemudian di dalam Mazmur dikatakan Mazmur 20 ayat yang ke-6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu akan mengalami kemenangan. Bukan cuman kemenangan saudara, dikatakan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya bukan cuma satu kemenangan, tapi ada kemenangan demi kemenangan. Bukan cuma saja dilepaskan dari penderitaan, bukan dilepaskan dari setiap kuasa-kuasa yang mengikat. Tapi dia katakan kita akan mencapai satu kemenangan bersama dengan Tuhan.
Apapun yang dunia mau katakan hari-hari ini, tahun 2023 akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan sama ketika Yusuf, ketika mereka bangsa Israel sebelum masuk di dalam kelaparan yang hebat, maka Allah sudah mempersiapkan Yusuf untuk pergi ke Mesir. Dan ketika mereka mengalami satu masalah yang besar, Israel mengalami satu masalah yang besar, Tuhan sudah siapkan Yusuf. Dan kemudian saudara-saudaranya dibawa ke satu tempat yang namanya Goshen. Apapun yang dunia ini mau katakan kepada saudara, apapun yang kita dengar tentang keadaan dunia hari ini, tapi kita percaya tanah Goshen menjadi bagian saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita gak usah takut saudara. Kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita mau berdoa. Saya tidak panjang lebar, saya hanya menerangkan karena cukup waktu banyak karena pengurapan saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Amin. Makasih Tuhan, makasih. Makasih. Haleluya. 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 Angkat suaramu. Haleluya. Hallelujah.
Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kudusmu. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu.
Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutuslah aku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutuslah aku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami Tuhan, buat urapan-Mu Tuhan yang baru bagi setiap kami. Biar urapan yang kami terima Tuhan, itu boleh menyertai kami sepanjang kami melewati tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau sebentar Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Bethany Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Bethany Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul setengah 8 pagi dan jam 5 sore, mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Bethany Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib! Kelas Psalm Holy Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Bethany Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harum dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you. Mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang mari lihat kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nama baru dan
matamu dan arahkan pandanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya katakan jaga pengurapan yang Tuhan berikan sama saudara. Dan saya percaya pegang janji yang dia berikan sama saudara. Tuhan memberkati.